Halo semua, perkenalkan saya Lilis Marcelina Situmorang dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya dengan NIM 061312824054. Pada saat ini saya membuat video guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andus Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Saya memilih tema permasalahan dalam bidang pendidikan di Indonesia dengan tujuan agar kita semua mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia, dampaknya serta solusi apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa pendidikan di Indonesia ini masih menghadapi begitu banyak tantangan? Padahal pendidikan adalah kunci untuk masa depan. Namun kenyataannya, tidak semua anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia, dampak serta solusi apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah pertama adalah masalah ketimpangan akses pendidikan. Masalah pertama ini adalah ketimpangan akses di pendidikan di Indonesia. Di kota besar, sekolah mungkin mudah dijangkau, tetapi di daerah terpencil, jangankan sekolah, akses menuju ke sekolah saja sering tidak ada. Banyak anak harus berjalan kaki berjam-jam untuk sampai ke sekolah. Bahkan beberapa desa tidak memiliki sekolah sama sekali. Menurut jurnal Educational Development Review mengatakan bahwa kondisi ini akan menyebabkan angka putus sekolah di daerah terpencil akan semakin tinggi. Jika akses pendidikan sulit dijangkau, bagaimana kita mewujudkan pemerataan pendidikan? Masalah kedua adalah kualitas guru yang belum merata. Masalah ini seringkali kita dengar. Guru di kota besar umumnya memiliki pelatihan dan fasilitas yang memadai. Namun di beberapa pedesaan, banyak guru yang harus mengajar semua mata pelajaran karena kekurangan tenaga kerja atau tenaga pengajar. Menurut jurnal International Education Studies mengatakan kondisi ini menyebabkan siswa di pedesaan akan tertinggal jauh dibandingkan siswa-siswa di kota. Dan masalah yang ketiga adalah masalah infrastruktur sekolah yang tidak memadai. Masih banyak sekolah di Indonesia yang kondisinya rusak parah seperti atap bocor, meja kursi reyot, bahkan ada yang terpaksa belajar di luar ruangan. Menurut data dari Indonesian Education Journal, hampir 40% sekolah di Indonesia membutuhkan renovasi besar. Bagaimana siswa bisa belajar dengan nyaman jika kondisi sekolah masih seperti ini? Dan masalah keempat adalah kurikulum yang terlalu padat dan kurang relevan. Kurikulum kita terlalu berfokus pada teori sehingga seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, menurut jurnal Asia Pacific Journal of Education, kurikulum kita ini seringkali tidak mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan nyata di masa depan. Yang selanjutnya kita akan membahas dampak masalah-masalah pendidikan yang tadi kita sebutkan. Apa-apa saja sih dampaknya? Yang pertama adalah banyak anak yang putus sekolah karena akses sulit atau biaya yang tinggi. Yang kedua, kesenjangan keterampilan semakin lebar sehingga generasi muda sulit bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, yang paling menyedihkan adalah potensi anak-anak di Indonesia tidak berkembang maksimal sehingga mereka tidak bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Tetapi jangan khawatir, ada solusi yang dapat kita lakukan untuk menghadapi masalah-masalah ini. Apa-apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah membangun sekolah digital. Dengan memanfaatkan teknologi, anak-anak di daerah terpencil tetap bisa belajar tanpa harus pergi jauh. Yang kedua adalah pelatihan guru. Guru-guru di daerah perlu mendapatkan pelatihan yang sama baiknya dengan guru di kota. Yang ketiga adalah memberikan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu.
Ini sangat penting agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan. Yang keempat adalah perbaikan infrastruktur sekolah. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Yang kelima adalah revisi kurikulum. Kurikulum harus lebih fokus pada keterampilan praktis agar siswa siap menghadapi dunia kerja di kehidupan nyata. Pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia, bukan hanya untuk mereka yang tinggal di kota besar. Jika kita ingin Indonesia maju, kita harus memulai dari pendidikan. Mari bersama-sama melakukan perubahan mulai dari hal-hal kecil seperti mendukung anak-anak belajar, berdonasi buku, atau menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Demikian video penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua.